beberapa saat, Bella mulai memijit pelipisnya, terlihat kelelahan. Setelah sekian lama, Bella bangkit, mengambil tasnya, pergi ke kamar mandi. Mungkin dia ingin membasuh mukanya. Bella baru saja pergi. Pria itu segera bangun untuk membayar tagihannya, dan dengan cepat pergi ke kamar mandi. Aku tidak mengikutinya, tapi aku memakai kacamata dan topeng yang sudah aku persiapkan sebelumnya, berbalik ke lorong lain dan menunggu dengan tenang. Aku hanya melihat dari kejauhan. Aku tahu kalau jalan ke kamar mandi terhubung dengan lift. Jadi, aku dapat dengan cepat pergi ke kamar mandi di lantai atas. Karena jika rencananya berhasil, Leo dan yang lainnya akan membawa Bella ke lantai atas. Benar saja, beberapa menit kemudian, lelaki itu muncul, menggendong Bella yang hampir pingsan dan berjalan menuju lift. Leo mengikuti di belakang, terus-menerus mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Udah aku bilang, Direktur Bella nggak bisa minum alkohol. Cepat bawa dia ke kamar. Berjalan di dekatnya, aku bisa mencium bau alkohol yang sangat kuat. Jelas, Leo dan yang lainnya baru saja menuangkan sedikit alkohol ke tubuh Bella, dan mereka membuat banyak suara di sepanjang jalan, sehingga orang lain berpikir bahwa Bella benar-benar mabuk. Setelah memastikan bahwa mereka telah memasuki lift, aku kembali ke area istirahat ruang makan, melepas kacamata dan topengku. Setelah menunggu beberapa menit, aku berpura-pura terburu-buru dan berlari bertanya kepada pelayan di depan konter. Temanku tadi menelponku, mengatakan kalau dia mabuk, jadi dia pergi ke kamarnya untuk istirahat. Tapi aku tidak tahu kamar yang mana. Sekarang aku juga nggak bisa menghubunginya. Dia bersama dua cowok. Aku ingin Anda membantuku menemukan nomor kamarnya. Petugas menanyakan beberapa pertanyaan lewat walkie-talkie. Dikonfirmasi barusan ada wanita mabuk, lalu bilang nomor kamarnya 1123. Baru saja masuk kamar, kurang dari semenit. Aku naik lift ke lantai 11. Sambil menunggu lift naik, aku berencana menunggu beberapa menit untuk menelpon polisi. Sambil menunggu polisi datang, pasti Leo dan temannya bergantian meniduri Bella sekali. Aku sedikit bersemangat karena aku bisa membalas dendam. Aku membayangkan Bella berbaring telanjang di tempat tidur, membayangkan lelaki gemuk Leo melakukan sesuatu padanya. Setelah lama berpikir, aku tiba-tiba merasa bersalah. Entah kenapa, masih merasa tidak aman. Apalagi, perasaan ini semakin kuat dan kuat. Mau tak mau, aku mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu menarik nafas dalam-dalam. Brengsek, tiba-tiba aku kehilangan kendali dan dimarahi orang karena merokok. Lalu aku membuang rokoknya dan bergegas menuju pintu kamar 1123, mengangkat tangan dan mengetuk. Siapa itu? Suara dari dalam, suara panik Leo terdengar. Aku sengaja berkata dengan nada hormat, "Saya seorang pramusaji, Pak. Wanita itu baru saja menjatuhkan kacamata di ruang makan. Jadi, saya ingin memberikan kepadanya." "Pergi saja, dia tidak membutuhkan kacamata itu lagi. Kamu buang saja ke tempat sampah." "Pak, kalau saya tidak melakukannya, gaji saya akan dipotong. Anda hanya perlu membuka pintunya sedikit saja. Saya akan memberikan kacamata dan saya akan segera pergi." Leo tidak menjawab. Aku mengambil kesempatan untuk mundur 2 langkah dan menempatkan kacamata di depan lubang mata kunci di pintu kamar. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka dengan celah yang sangat kecil. Aku langsung melompat dan menendang keras ke pintu. Pluk, suara pintu kamar menghantam tubuh Leo. Tubuh gemuknya langsung jatuh ke lantai. Aku bergegas masuk dan menendang Leo beberapa kali. Temannya sangat sigap dengan ganas bergegas ke arahku. 3 tahun di penjara membuatku memiliki kekuatan. 3 pukulan dan 2 kali tendangan dapat membuat orang itu jatuh terpental ke lantai.
tidak bisa melakukan itu lagi. Cepatlah, Leo berkata saat mengambil kesempatan untuk kabur melarikan diri. Teman-temannya pun juga ikut lari keluar. Aku melihat Bella terbaring di tempat tidur. Sepertinya obat yang diberikan Leo tidak sepenuhnya bikin dia lupa diri. Karena Bella masih bisa menggerakkan lengannya dengan lembut. Matanya setengah tertutup, wajahnya bingung dan tidak beranjak bangun. Ekspresi ini muncul di wajah halusnya yang terlihat sangat menarik. Pakaian di tubuhnya sedikit miring dan masih belum dilepas. Jelas, dia belum diperkosa. Tapi lihat, seperti apa dia sekarang? Sarafku mulai terangsang dan hormon yang selama ini aku tahan kini mulai lepas. Wanita cantik ini memiliki tubuh yang sangat bagus. Kemarin dia angkuh dan dingin. Hari ini dia melepas setengah kemejanya dan berbaring di depanku. Fatalnya lagi, dia sesekali menggerakkan tubuhnya. Matanya menyipit dan memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Tenggorokanku terasa kering, nafasku berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Karena hormonku makin meningkat, membuatku berjalan perlahan ke sisi tempat tidurnya dan menyentuh gadis ini. Tapi pada akhirnya, aku masih bisa menahan nafsu ini. Aku langsung tersenyum sinis, tidak menyangka kalau aku akan menyelamatkan wanita ini. Padahal, aku sudah jelas ingin membuat wanita ini sengsara. Tapi pada akhirnya, aku melunak juga. Aku menggelengkan kepalaku untuk menghilangkan perasaan mendebarkan ini. Melihat ada botol air mineral di lemari samping tempat tidur, aku membuka tutupnya dan minum beberapa kali, lalu membasuh wajahku. Sisa airnya, aku percikan semua ke wajah Bella supaya dia bisa segera bangun. Lalu, aku duduk di sisi tempat tidur dan menyalakan rokok sambil memikirkan bagaimana menangani ini. Pasti ingin menelpon polisi, tapi aku coba pikirkan lagi tentang apa yang harus aku katakan saat polisi itu tiba. Setelah itu, aku juga harus memikirkan dengan sangat hati-hati. Kenapa aku harus mengikuti Bella? Kenapa aku tidak menghentikan Leo lebih dulu? Dan kenapa aku tidak melaporkannya ke polisi lebih awal? Sebelum aku selesai merokok, kepalaku terasa agak pusing. Sepertinya aku sedang mabuk. Jadi, aku matikan rokok, lalu bangun dan ingin kamar mandi untuk cuci muka. Tapi, begitu aku bangun, aku makin pusing dan kakiku terasa melemas. Tiba-tiba aku panik dan mengambil botol yang aku minum tadi dan menoleh ke arah botol air yang berada di sebelah TV. Ternyata berbeda. Botol yang aku minum tadi pasti milik Leo. Dia berusaha agar Bella tidak sepenuhnya pingsan waktu di ruang makan. Jadi, botol itu untuk persiapan kalau Bella tiba-tiba terbangun. Maka, dia tuangkan beberapa teguk ke Bella. Baru saja aku memiliki harapan, tapi aku teledor. Bella minum setengah gelas, pingsan setelah 2 atau 3 menit. Sedangkan aku minum setengah botol air itu. Semakin lama, kesadaranku makin hilang dan tubuhku juga lemas sekali. Aku terjatuh di tempat tidur dan bersandar pada Bella dengan satu tangan menekan dadanya yang montok. Aku mencoba mengeluarkan ponsel untuk memencet 3 angka, 110. Namun tanganku makin lemas dan ponselku terjatuh di lantai. Air itu membuatku tidak sadar. Aku ingin mengambil ponsel tapi tidak punya kekuatan untuk bangun. Bahkan suara pun aku tidak bisa. Aku hanya bisa menggerakkan jari-jari dan itu sangat melelahkan. Bahkan tanganku yang ada di dada Bella hanya bisa bergoyang, namun aku tidak bisa mengangkatnya. Setelah beberapa lama, kelopak mataku terasa berat dan aku pun tidak sadarkan diri. Entah sudah berapa lama aku terlelap, tiba-tiba aku merasakan tamparan di wajahku dan itu menyakitkan. Aku coba untuk membuka mata, aku melihat sosok tubuh bergoyang lari keluar. Rupanya itu Bella. Aku menggosok mataku dan tiba-tiba teringat kejadian sebelum aku pingsan. Aku baru ingat tadi malam aku tidur di sebelah Bella. Kemeja Bella juga setengah terbuka. Dia tidak salah paham kan?